Widya. Samuel. Gua dia. Halo, aku Erla. Gue Damar. Tiga hari kemudian. Oke. Iya. Paket ya, Mas? Iya betul. CFD jadi 40 ya, Pak. Makasih, Pak. Teman-teman pasti pernah kan membeli barang secara online di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan masih banyak yang lainnya. Nah, barang-barang yang teman-teman beli tersebut akan dikirim melalui ekspedisi. Ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan pengangkutan barang. Di Indonesia sendiri, perusahaan ekspedisi ada banyak sekali, seperti misalnya Pos Indonesia, JNE, JNT, dan masih banyak lainnya. Di Indonesia sendiri, platform ekspedisi yang paling terkenal adalah JNE. Kalian tahu bukan kenapa orang Indonesia itu senang pakai JNE? Karena JNE itu merupakan ekspedisi yang cepat, murah, dan terdapat di seluruh Indonesia. JNE merupakan salah satu perusahaan ekspedisi terpopuler di Indonesia yang sudah memiliki banyak cabang di mana-mana. JNE menawarkan banyak jenis penawaran jasa pengiriman barang berukuran kecil dan besar, dan memiliki banyak layanan yang mungkin belum ada di ekspedisi lain, seperti layanan jemput antar air susu ibu, kirim uang, dokumen penting, dan lainnya. Tahu nggak sih kalau barang yang dikirim melalui ekspedisi mempunyai keterkaitan dengan penerapan kalkulus materi nilai ekstrim? Gimana? Udah penasaran belum bagaimana penerapan nilai ekstrim dalam mengoptimalkan proses ekspedisi barang dan logistik? Yuk simak materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus kalkulus untuk permasalahan nilai ekstrim pada optimalisasi ekspedisi di bidang pelayanan logistik. Baik, untuk contoh kasusnya yaitu ada sebuah perusahaan logistik ingin mengirim paket dari kota A ke kota B. Jarak antara kota A dan kota B adalah 200 km. Perusahaan tersebut memiliki dua gudang, yaitu gudang 1 dan gudang 2. Jarak antara gudang 1 dan kota A adalah 50 km. Sedangkan jarak antara gudang 2 dan kota B adalah 30 km. Biaya pengiriman dari gudang 1 ke kota A adalah Rp10.000 per kilometer. Sedangkan biaya pengiriman dari gudang 2 ke kota B adalah Rp8.000 per kilometer. Tentukan jarak minimal dari gudang 1 ke kota A agar biaya pengiriman minimal. Baik, untuk penyelesaian masalah ini, kita dapat menggunakan konsep nilai ekstrim pada fungsi biaya pengiriman. Fungsi biaya pengiriman dapat dinyatakan sebagai berikut. Cx sama dengan 10 dikali 50, lalu dikali X.
ditambah 8 dikali buka kurung 200 min X min 30 tutup kurung. Dengan X adalah jarak dari gudang 1 ke kota A. Untuk menentukan nilai ekstrim pada fungsi Cx, kita dapat mencari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi tersebut. C aksen X sama dengan 10 min 8 sama dengan 2C aksen dikali X sama dengan 10 min 8 sama dengan 2. C double aksen dikali X sama dengan 0. Karena turunan kedua dari fungsi Cx adalah 0, maka kita tidak dapat menentukan apakah nilai ekstrim yang ditemukan adalah maksimum atau minimum. Namun, karena turunan pertama dari fungsi Cx positif, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai ekstrim yang ditemukan adalah minimum lokal. Dengan demikian, jarak minimal dari gudang 1 ke kota A agar biaya pengiriman minimal adalah X sama dengan min C aksen dikali X dibagi C double aksen dikali X sama dengan min 2 per 0. Karena turunan kedua dari fungsi Cx adalah 0, maka kita tidak dapat menentukan nilai X yang tepat. Namun karena turunan pertama dari fungsi Cx positif, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jarak minimal dari gudang 1 ke kota A agar biaya pengiriman minimal adalah 0 km. Baik, di sini saya akan membahas contoh kasus yang kedua, yaitu ada sebuah perusahaan ekspedisi mengelola biaya pengiriman paket dengan fungsi biaya C X sama dengan 2X pangkat 2 min 40X tambah 500, di mana X adalah jumlah paket yang dikirim. Tentukan jumlah paket yang akan menghasilkan biaya pengiriman minimum dan tentukan nilai minimum biaya. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu hitung turunan pertama C aksen X. C aksen X sama dengan 4X min 40. Itu didapat dari 2X pangkat 2 min 40X diturunkan dari 2X pangkat 2 jadi 4X min 40X menjadi 40. Lalu kita tentukan titik-titik kritis dengan C aksen X sama dengan 0. 4X min kurang 40 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 40 min 40 ke kanan menjadi 4X sama dengan 40. Untuk menentukan nilai X-nya, 4 dipindah ruaskan ke kanan menjadi X sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan X sama dengan 10. Lalu kita hitung turunan kedua dari C double aksen X. C double aksen X sama dengan 4. Lalu kita evaluasi C double aksen X pada titik kritis. C double aksen sama dengan 10 sama dengan 4. Tentukan nilai ekstrim dan lokasi. Oke, di sini kita akan masuk menentukan nilai ekstrimnya. Jika C double aksen X lebih besar dari 0, maka ada minimum lokal pada titik tersebut. Dari hasil evaluasi kita dapat menyimpulkan bahwa pada X sama dengan 10 terdapat minimum lokal. Yang terakhir, kita evaluasi nilai fungsi di titik kritis dan tentukan nilai ekstrim. C 10 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 min 40 kali 10 tambah 500 sama dengan 300. Jadi yang kita dapat jumlah paket yang menghasilkan biaya pengiriman minimum adalah X sama dengan 10 dengan biaya pengiriman minimum adalah 300, yang artinya jumlah paket yang dikirim adalah 10 dengan biaya pengirimannya sebesar 300. Nah, gimana nih menurut teman-teman terkait dengan video nilai ekstrim dalam pelayanan logistik? Mudah bukan? Semoga video ini mampu menambah wawasan teman-teman sekalian bagaimana penggunaan nilai ekstrim dalam pelayanan logistik. Jadi terima kasih untuk menonton videonya sampai akhir.
Semoga kalian dapat mengerti video yang kami buat dan yang kami berikan. Terima kasih. Bye-bye.